Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja, channel edukasi, channel yang mengajak kamu semuanya menggali potensi di dalam diri. Karena sejatinya manusia itu sudah dibekali tools, alat di dalam diri kita yang saya sebut dengan istilah bawah sadar atau hati. Dimana kalau kita bisa memaksimalkan hati kita, Allah akan merubah hidup kita menjadi jauh lebih baik lagi, jauh lebih berlimpah, dan bahkan Allah bisa buat dirimu semakin kaya. Jangan lupa buat kamu yang barusan mampir, klik tombol subscribe, dan untuk mendapatkan updatean video terbaru juga jangan lupa klik tombol loncengnya, kemudian di like jika kamu suka, dan di share ke seluruh kerabat kamu berbagi manfaat. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas kelanjutan dari video sebelumnya. Karena belajar dari awal, mungkin ada sedikit yang perlu saya tambahkan, nanti saya sempurnakan, kemudian saya tambahkan lagi. Namun sebelum itu, saya informasikan dulu buat kamu yang ingin mendaftar seminar online yang saya adakan tanggal 7 Oktober nanti dengan tema Rahasia Jalan Kaya. Ya, kita akan kupas semuanya tentang magnet uang ya, mulai dari awal hingga paling akhir, juga ada program dan bagaimana cara prakteknya. Segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftarannya silahkan hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor, atau langsung klik link yang ada di deskripsi, nanti akan terhubung ke WA-nya admin. Dalam waktu dekat tanggal 15 Oktober ya, minggu depan, saya adakan seminar offline di Surabaya, berlaku untuk umum ya. Saya berlakukan juga kuota sangat terbatas. Jadi segera daftarkan diri kamu. Seminar untuk menggali potensi dalam diri. Di sana akan banyak banget terapinya, dan kemudian kamu akan digali dan dibantu mencari solusi permasalahan kehidupan kamu, lebih-lebih tentang keuangan. Silakan segera daftarkan diri kamu, ikut andil dalam sebuah perubahan. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan saya di video sebelumnya. Ini lanjutannya tentang hukum tarik menarik yang selama ini sebenarnya masih banyak yang bingung cara mempraktekannya. Ada juga yang paham tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Ada juga yang sok tahu. Banyak kalau itu ya. Jadi dengarkan video ini, simak video ini sambil santai, sambil rileks. Semoga apa yang saya sampaikan bisa benar-benar masuk ke dalam hati kamu dan mendapatkan aha, orang bilang gitu ya. Aha itu, oh ternyata ini toh ilmunya, oh ternyata seperti ini toh cara prakteknya. Saya memang belum bicara tentang praktek. Saya mau bicara tentang teorinya dulu, keilmuannya dulu agar kamu paham. Karena syarat utama itu adalah paham dulu baru praktek. Jangan ujuk-ujuk langsung praktek, nanti hasilnya nggak maksimal. Pahami dulu baru praktek. Setelah praktek, beraktivitaslah seperti biasanya, karena hasil pada akhirnya Allah yang tentukan. Saya lanjut yang kemarin mengenai hukum tarik menarik. Ada sebuah sistem yang Allah terapkan di alam semesta ini. Bukan ada, memang pasti Allah berikan sistem. Karena tidak mungkin Allah saya ciptakan alam semesta kemudian dibiarkan begitu saja. Enggak. Allah berikan sistem, di mana sistem tersebut salah satunya hukumnya ya, yaitu hukum tarik menarik. Kita yang menarik dan ada objek atau subjek yang kita tarik. Sebenarnya saya katakan di video sebelumnya adalah doa. Baik, selama ini kita menganggap yang disebut doa itu adalah yang selalu dilakukan dalam kondisi normal, itu doa. Sholat, ngaji, puasa, itu formal, itu ibadah formal, dan ada doa juga di dalamnya, termasuk itu saya sebutnya doa formal. Nah, saya punya pemahaman yang lebih daripada itu. Ada doa non formal. Jadi doa itu saya bagi dua biar enak belajarnya ya. Pertama, doa formal kita nggak perlu bahas karena ini bicara keyakinan kita masing-masing. Mungkin ada orang yang non muslim di sini yang mendengarkan ini. Kamu punya tata cara tersendiri kalau berdoa ya, artinya beribadah. Nah, di kesempatan kali ini di rahasia keajaiban doa,
saya membagi menjadi dua, doa formal dan doa non formal. Saya mau bahas yang non formal yang selama ini masih banyak banget tidak memaksimalkannya. Sementara doa yang paling sering Allah kabulkan, ya semua doa pasti Allah kabulkan, tetapi yang sering terkabul ya untuk hidup kita itu yang non formal. Contoh, pernah nggak kamu berdoa apapun itu bentuk doanya, sudah lama sekali, seketika setelah beberapa bulan tahun terkabul, lalu saat terkabul kamu baru ingat kalau ternyata kamu pernah berdoa itu. Artinya kebanyakan doa yang terkabul itu doa yang terlupakan, yang kita lupakan. Ingat kembali di saat doanya sudah terkabul. Kalau orangnya bijaksana loh ya. Tapi ada juga orang yang gak sadar kalau dia pernah berdoa. Bayangkan dia mengingkari permintaannya sendiri gitu. Nah, doa non formal ini apa sih sebenarnya? Saya akan kupas pelan-pelan biar lebih jelas karena sangat nyambung dengan video sebelumnya. Doa non formal itu yang berangkatnya dari ucapan, baik itu secara serius ataupun secara bercanda, hati-hati. Nah, kemudian selain ucapan ada hati. Ya, hati berkata-kata. Bahasa keilmuannya sebut saja self talk. Kemudian tindakan. Tindakan kita hari ini itu akan menghasilkan sesuatu di kemudian hari. Jadi doa non formal itu adalah ucapan, tindakan, dan rasa. Karena letaknya di hati, rasa itu letaknya di hati. Artinya begini. Kamu mungkin tiba-tiba akan flashback ya. Apapun yang kamu ucapkan itu terjadi. Apapun yang kamu rasakan itu datang. Apapun yang kamu kerjakan akan membuahkan hasil di kemudian hari. Ajaibnya itu terjadi saja. Nah, pertanyaan sederhananya, kamu cross check lagi ya. Pertanyaan sederhana dari saya, sudah mulai sadar apa belum? Sudah mulai ngeh apa belum? Kalau kamu sudah mulai ngeh atau sadar, mestinya mulai hari ini kamu merubah kata-katamu yang tadinya tidak baik, membiasakan diri untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, yang tadinya suka berpikir yang tidak baik atau merasakan sesuatu yang tidak baik, mulailah dari sekarang rubah itu menjadi baik. Dan jika dirasa hari ini kelakuan ya, ke bahasa kasarnya ya, tindakan-tindakan kamu maksud saya yang negatif, mulailah dirubah menjadi tindakan yang positif. Karena pada akhirnya semua itu manifestasi. Itu yang akan kita dapatkan. Nah, ngomong-ngomong tentang manifestasi, ucapan, rasa, tindakan, hati, pikiran, dan lain-lain, saya ingin kamu mulai merubah dari sekarang. Namun sebelum saya rubah, saya bantu kamu untuk injek sugesti, artinya memberikan pandangan, lantas saya harus berkata-kata apa supaya hidup saya lebih baik di kemudian hari. Sebelum saya masuk ke sana, saya mau informasikan fase ke kamu bahwa apapun yang kita pikirkan itu akan berubah menjadi sebuah ucapan, akan keluar menjadi sebuah ucapan. Dan apapun yang kita ucapkan itu akan berubah menjadi sebuah tindakan. Dan apapun yang kamu kerjakan berulang itu akan menjadi sebuah habit. Dan habit tersebut akan membentuk menjadi sebuah karakter di dalam diri kamu. Dan saya tidak aneh jika hari ini ada orang yang bernasib buruk, itu mungkin ya, tapi kemungkinan itu besar banget, 90% sekian pikirannya dulunya tidak baik. Jadi diputar balik juga, kalau hari ini kamu hidupnya bahagia atau ada orang lain yang kamu kenal hidupnya bahagia, rezekinya lancar, itu bisa kita tebak bahwa dia membiasakan dengan pola pikir yang baik dan ucapannya juga baik. Kemudian yang seterusnya tadi, tindakannya baik, diulang-ulangnya kebiasaannya atau habitnya menjadi baik, karakternya baik, dan nasibnya jadi baik. Sebenarnya jawabannya dari situ, semuanya bermula dari pikiran. Kita lanjut tentang doa non formal. Banyak yang tidak sadar. Kalau saya sering menyadari ini, dan pada akhirnya banyak orang juga yang tersadar bahwa ternyata banyak doa itu
yang terkabul adalah doa non formal karena hampir terlupakan. Mengapa sih kok doa non formal gitu kan? Karena orang berucap, lebih-lebih orang yang tidak paham ilmunya ya, tidak ngerti ilmunya. Kalau ngerti ilmunya pasti hati-hati. Berpikir, mengucap itu tanpa beban. Ya, orang kalau tanpa beban masuk pada pintu let go. Dalam kacamata kita atau kacamata kita beragama disebutnya ikhlas. Ya, ikhlas. Jadi sama, antara ikhlas dan let go itu sama. Jadi lepas, tidak ada tekanan, ya mengalir flow aja begitu. Tiba-tiba di waktu tertentu itu terjadi, itu terkabul. Karena apa? Karena tidak menekan itu harus terjadi. Dan sayangnya ucapannya tidak baik. Lantas apa gitu kan, kalau ada pertanyaan, lantas apa ucapan yang harus saya ucapkan? Kata-kata apa yang harus saya ucapkan untuk mendukung keinginan saya, untuk memperbaiki hati saya, dan untuk mendukung masa depan saya agar lebih baik. Kita bicara tentang uang sekarang, kita bicara tentang rezeki. Di video yang lalu saya juga bahas, sekarang juga saya akan sedikit tambahkan. Ada banyak prinsip di dalam diri kita. Ada kumpulan kata, jutaan kata di dalam diri kita. Saya tanya balik, apa yang paling dominan di sana? Kesulitankah atau kemudahan? Sulit dapat uang atau mudah dapat uang? Nah, kalau tiba-tiba kata-kata saya ini terbantah, misalkan saya mengatakan, coba sering-sering kamu katakan, aku adalah magnet uang. Uang mudah datang padaku dari berbagai arah. Kalau tiba-tiba dalam hatimu ada bantahan, berarti kata-kata ini sedikit banget di dalam hati kamu. Yang banyak atau yang dominan ya adalah cari uang itu sulit. Akhirnya kesulitan tersebutlah yang datang ke dalam kehidupan kita. Agak-agak mirip memang penjelasannya, tapi penyempurna dengan video yang sebelumnya. Nah, jika kamu terus mengatakan kata-kata yang positif, maka kejadian positif akan datang pada kamu. Biar agak tertuju, langsung to the point. Mulai dari sekarang kalau ngomongin rezeki, katakan setiap hari, setiap waktu, sepanjang kamu bisa mengingat kata-kata ini. Aku bisa melewati semua permasalahanku. Aku bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Entah kenapa mulai hari ini rezeki mudah saja datang kepadaku. Dan bagiku semua ini adalah rezeki dan kenikmatan. Uang mudah datang padaku karena aku adalah magnet uang. Kalau ada yang punya hutang, mulailah mengatakan bahwa kewajibanku lunas ajaib, dilunaskan oleh Allah. Kemudian terkait tentang keberlimpahan, aku pantas, aku layak menerima keberlimpahan dari Allah. Karena aku manusia diciptakan oleh Allah menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Aku siap memimpin diriku sendiri. Aku siap dalam kebahagiaan. Aku layak menerima keajaiban setiap hari, setiap waktu datang padaku. Nah, kata-kata seperti yang saya ucapkan tadi adalah kata-kata afirmasi positif, di mana ketika kita terus mengucapkan itu, sekalipun kamu gak nyaman di awal, karena keputusannya bukan di awal ya, namanya juga sebuah program. Kalau kamu terus-terusan mengucapkan kalimat-kalimat afirmasi tadi, maka kamu sedang injek atau kamu sedang memanifestasikan atau bermanifestasi untuk kebaikan kamu di masa yang akan datang. Kalau kamu sering mengatakan itu, pasti suatu saat kamu akan mendapatkan kejadian seperti yang kamu ucapkan. Kok berani ya mengatakan pasti? Karena seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, ini adalah sistem yang Allah berikan untuk kita. Jadi pasti, ud'uni astajib lakum. Tadi saya mengatakan bahwa ucapan kita itu akan terjadi di masa yang akan datang. Kullu kalam ad-du'a, ucapanmu adalah doa, dan doa atau semua doa itu pasti Allah kabulkan. Itu dasarnya saya mengapa saya mengatakannya pasti. Yang tidak pasti itu kapan itu terjadi. Intinya di masa yang akan datang. Bisa jadi ya. Hari ini kamu mengatakan yang saya katakan tadi, besok dapat keajaiban. Tidak menutup kemungkinan. Tapi jangan juga ditunggu, karena tadi konsep doa itu biasanya yang banyak terkabul itu adalah doa yang terlupakan. Nah,
ketika kamu sering mengucapkan itu, kamu kan akan melekat tiba-tiba ya. Gimana sih? Katanya harus dilepaskan, kok harus diucapkan terus? Gini loh, diucapkan terus itu kan belum tentu itu sebuah keharusan untuk terkabul. Kalau kamu sudah percaya bahwa suatu saat ini pasti terkabul, maka tidak perlu kamu mengharuskan itu terkabul. Toh pada akhirnya itu terkabul gitu. Nah, ini poin kesadaran yang harus dibangun. Jadi kata-kata itu sangat mempengaruhi kondisi kita di masa yang akan datang. Bahkan bisa mempengaruhi kata-kata kita atau kondisi psikisnya kita saat ini loh. Ya. Saat ini juga bisa terpengaruh oleh kata-kata kita. Kenapa? Karena kata-kata itu memiliki energi. Kata-katanya lah ya. Misalkan aku adalah magnet uang. Magnet itu ada energinya, uang itu ada energinya. Setiap energi itu ada juga di dalam diri kita. Nah, ketika energi ini benar-benar kuat ketemu, maka bukan sesuatu yang tidak mungkin uang itu mudah datang kepada kita. Cuma sudut pandang atau pikiran kamu ketika saya mengatakan bahwa itu akan datang kepada kamu, uang akan datang kepada kamu, itu jangan diasumsikan mistis. Saya nggak jelasin mistis, nggak ada mistis, nggak ada gaib di sini. Nanti suatu saat ketika kamu terus berulang mengatakan kata-kata yang positif seperti yang saya katakan tadi, maka itu akan menjadi sebuah program di dalam bawah sadarmu, di dalam hatimu. Ketika itu sudah terprogram nancap di dalam bawah sadarmu, nanti hatimu atau ruhmu itu akan mengendalikan fisikmu. Ya, mengendalikan fisikmu, kemudian pikiranmu akan muncul banyak ide. Nah, disitulah nanti kamu berproses masuknya dalam ikhtiar gitu loh. Masuknya kepada ikhtiar. Ketika ikhtiar kan Allah bisa berikan rezeki dari ikhtiar kamu gitu loh. Jadi sebenarnya ada prosesnya. Ini ilmu sangat masuk akal. Cuma kebanyakan karena baru belajar di tahap pertama sudah mengatakan tidak masuk akal. Ilmu ini sangat masuk akal sekali dan saya bisa untuk menjelaskan ini secara detail. Nah, untuk menjelaskannya secara detail tidak bisa habis atau tidak bisa selesai dalam satu video. Maka tunggu video saya berikutnya yang akan lebih seru, akan lebih dalam lagi, dan akan lebih membuat kamu menjadi senang, bahagia, kemudian Allah limpahkan rezeki kepadamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Jika belum paham silahkan diulang-ulang. Insya Allah setelah kamu ulang-ulang kamu akan paham. Dan setelah paham kamu bisa mempraktekannya. Terima kasih. Bagus Baraja Al-Fakir Adhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.